Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day pukul 18.30 waktu Indonesia Barat bersama saya Gilang Pandutanaya. Satu tahun jelang pemilu 2024, pro kontra tentang pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup kembali mencuat. Kali ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi Undang-Undang Pemilu. Pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 26 Januari 2023 terungkap sikap pemerintah dan 8 fraksi di DPR mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Hanya fraksi PDIP Perjuangan yang meminta sistem pemilu kembali menggunakan proporsional tertutup. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pleno terkait perkara uji materi Undang-Undang Pemilu soal sistem pemilihan legislatif proporsional terbuka yang selama ini digunakan. Ketua MK Anwar Usman yang memimpin sidang menyampaikan agenda kali ini adalah mendengar keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait yakni KPU. Saat membacakan pandangan fraksinya, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan menyampaikan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku sejak era reformasi tidak cocok untuk pemilihan yang berwawasan minim. Inilah yang menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka, yang memungkinkan siapa saja sepanjang disukai dengan segala cara. Belum tentu punya kompetensi, belum tentu punya kualitas, bahkan belum tentu memahami ideologi partainya dan karakter partainya dapat terpilih. Melalui sistem proporsional tertutup, partai politik pastinya akan bekerja lebih keras lagi, baik dalam proses seleksi, rekrutmen, pengkaderan, dan pendidikan politik, guna menghasilkan kader-kader terbaik yang tidak hanya berkompeten di bidangnya, dan berideologi partai, namun cakap secara elektoral. Setidaknya, publik akan terlindungi dari kesalahan memilih orang, dikarenakan kader-kader yang ditempatkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik merupakan kader-kader terbaik partai politik yang berkompeten dan berkualitas. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana kader-kader partai politik yang dipilih berdasarkan pada potensi perolehan suara terbanyak dari masyarakat, yang seringkali didasarkan hanya pada kesukaan atau bahkan pada kekuatan pemegang kapital dan pemegang kekuasaan, tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan, dan bahkan sama sekali tidak melalui pembekalan atau pendidikan politik partai yang cukup. Bahkan banyak sekali partai politik baru yang merekrut calon legislatifnya beberapa saat menjelang proses pendaftaran calon legislatif ke KPU. Jangankan internalisasi nilai, values, dan ideologi, mereka juga tidak saling kenal dengan pengurus partai politik maupun dengan partai politiknya sendiri. Oleh karenanya, dalam perjalanan pemerintahan, seringkali kader-kader tersebut tidak mampu mempresentasikan kinerja, merepresentasikan value dan ideologi partai politik. Saat ini, sulit membedakan mana yang anggota legislatif yang merupakan kader partai A, kader partai B, kader partai C, dan seterusnya. Karena kehadiran mereka bukan didasarkan pada pembedaan ideologi semata, tapi lebih dititik beratkan pada kekuatan elektoral melalui dominasi pemegang kapital atau kekuasaan. Sedangkan 8 fraksi lain di DPR yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, PKS, PAN, PKB, Demokrat, dan P3 melalui juru bicaranya menyampaikan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka sudah tepat. 1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi ini mundur. 2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan MK nomor 22/24 pada tanggal 23 Desember 2028 yang sudah dijalankan dalam 3 pemilu. Gugatan terhadap jurisprudensi akan
menjadi presiden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem. Suara mendukung sistem pemilu proporsional terbuka juga disampaikan perwakilan pemerintah yang diwakili Dirjen Polpum Kemendagri dan Dirjen HAM Kemenkumham yang meminta MK menolak permohonan uji materi ini. Mohon izin Yang Mulia, Romawi 4 Petitum. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ketentuan akuo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Seperti diketahui, sidang uji materi ini digelar setelah 6 orang mendaftarkan gugatan terkait sistem pemilu dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Penuh pada sidang yang akan datang, tentu juga terima kasih pemohon. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih sudah menyaksikan Top News of the Day pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Gilang Pandutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.